Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Saya akan percaya hari ini kita semua dalam keadaan sehat, kuat, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita mengawali hari ini, biarlah kita sama-sama merenungkan setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita sama-sama membukanya di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus menaungi aku. Saudara, ketika Allah tidak mengangkat setiap masalah, pencobaan yang kita alami, tapi Dia memberikan kasih karunia yang cukup bagi kehidupan kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk mengeluh atau berkata bahwa Ia berlaku jahat kepada kita. Karena seringkali ketika setiap doa kita yang kita sampaikan kepada Tuhan dan jawabannya berbeda dengan apa yang kita harapkan, seringkali kita mengatakan bahwa Tuhan jahat. Atau mengatakan bahwa Tuhan ini kok nggak sesuai dengan doa kita. Atau Tuhan kok ini nggak sesuai dengan keinginan kita. Tapi Tuhan berlaku adil. Tuhan tetap setia. Tuhan tetap memberikan yang terbaik menurut Tuhan. Kadangkala kita memintanya itu yang terbaik menurut kita. Padahal tidak, saudara, Tuhan memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Makanya seringkali kita mengatakan, Tuhan kok nggak adil ya? Tuhan kok jahat ya? Enggak, sebenarnya Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Bahkan seringkali di dalam doa kita meminta yang terbaik dari Tuhan kan? Tapi ketika jawabannya berbeda, malah Tuhan dibilang jahat. Kita hari-hari ini belajar bahwa Tuhan tetap baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Karena kemarin Tuhan tolong, besok juga Tuhan tolong. Bahkan hari ini Tuhan tolong, selama-lamanya Tuhan akan menolong kehidupan saya dan saudara. Sungguh ini merupakan penghiburan bagi kita bahwa tidak peduli sedahsyat apapun duri di dalam daging yang menyakiti kita, kasih karunia Allah cukup bagi kita. Jadi kita nggak peduli duri dalam daging sesakit apapun, tapi yang kita harus tahu bahwa ada penghiburan yang begitu dahsyat di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan kasih karunia Allah cukup bagi saya dan saudara. Inilah cara Rasul Paulus memanfaatkan tindakan pemeliharaan Allah itu sendiri. Ia bermegah atas kelemahannya di ayat yang ke-9. Bahkan di ayat yang ke-10, ia bersuka di dalamnya. Saudara, hari-hari ini kita belajar bahwa apapun yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itulah adalah yang terbaik. Kita harus mensyukuri atas apa yang Tuhan udah berikan di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita harusnya mengucap syukur karena kasih karunia Allah tidak pernah kurang sedikit pun di dalam kehidupan kita. Bahkan setiap kejatuhan kita, bahkan di setiap masalah kita, Tuhan tetap setia. Bahkan di dalam setiap masalah kita, itu harusnya menjadi kelemahan kita untuk kita berserah di dalam Tuhan. Di dalam setiap pencobaan apapun yang kita alami, harusnya kita mengangkat tangan kita dan kita bilang, aku berserah kepada Tuhan. Itu saudara yang harusnya kita lakukan hari-hari ini dan kita sama-sama belajar. Alasan dia bermegah dan bersukacita atas hal-hal ini adalah karena semuanya ini merupakan kesempatan bagi Kristus untuk menyatakan kuasa. Ini saudara yang saya bilang, justru di dalam inilah Tuhan mempunyai kuasa yang lebih besar. Bukan berarti di dalam keadaan yang kita bersukacita nggak ada kuasa. Tetap ada kuasa. Tapi di dalam kelemahanlah, di situ kita melihat kuasa Tuhan yang lebih dahsyat lagi untuk dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Melalui semuanya ini, Rasul Paulus begitu sering mengalami kekuatan kasih karunia ilahi, sehingga dapat berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Sekali lagi, Paulus mengatakan bahwa jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi di dalam kelemahan Rasul Paulus, di situ ada kekuatan Tuhan. Di situ ada kekuatan Tuhan yang Tuhan kasih di dalam kehidupan dia. Bahkan sama saudara di dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita dalam pencobaan, ketika kita dalam masalah, mungkin rasanya nggak selesai. Mungkin rasa sakit yang kita alami. Mungkin ada penyakit yang menggerogoti tubuh kita yang rasanya Tuhan kok nggak selesai ya. Tapi di situ kuasa Tuhan tetap nyata saudara. Bukti penyertaan Tuhan tetap nyata adalah ketika kita masih bisa bernafas. Ketika kita bangun pagi hari, kita masih tetap
melihat, ketika kita bangun pagi hari kita tetap bisa bernafas, itu adalah anugerah dan karunia Allah yang nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Yang terakhir saudara, kita sama-sama melihat di dalam Mazmur 62 ayat 1 dan 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Ini yang dikatakan oleh pemazmur, bahkan kata seorang Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan sama di dalam kehidupan Rasul Paulus, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bahkan di dalam kelemahan, kuasa Tuhan semakin nyata di dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, kota bentengku dan keselamatanku. Aku tidak akan goyah, karena Allah menyertai kehidupan saya dan saudara. Pada waktu kita lemah dalam diri kita, maka kita juga kuat di dalam kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Pada waktu kita menyadari kelemahan kita, maka kita akan datang kepada Kristus dan layak menerima kekuatannya, lalu mengalami curahan kekuatan kuasa karunia ilahi. Jadi saudara, kita sama-sama belajar bahwa di dalam kelemahan kehidupan kita, di dalam setiap pencobaan apapun, masalah, penyakit apapun yang hari-hari ini menggerogoti kehidupan kita, yang mungkin rasanya tidak selesai, tapi hari ini Yesus mengatakan bahwa di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata buat kamu. Bahkan disitulah Tuhan mencurahkan setiap kasih karunia, kuasa yang begitu dahsyat di dalam kehidupan saya dan saudara. Yakinlah dan percayalah bahwa hari ini engkau sembuh, engkau menang. Bahwa hari ini bukan masalahnya selesai, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk menyelesaikan setiap masalah. Mungkin pencobaan yang mungkin kita alami rasanya berat, tapi hari ini Tuhan kasih kekuatan untuk kita mengalami semuanya itu di dalam kehidupan saya dan saudara. Tuhan kasih kekuatan untuk kita terus melangkah di dalam Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia Allah yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Kami tahu Tuhan, setiap kami yang di dalam pencobaan, setiap kami yang dalam masalah, setiap kami yang dalam penyakit apapun yang menggerogoti tubuh kami hari-hari ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya bahwa ada kekuatan Allah, ada kasih karunia Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami tahu Tuhan, kasih karuniamu tidak akan berkurang-kurang di dalam kehidupan kami Tuhan. Ketika kami melewati hari ini Tuhan, biarlah kami melewatinya bersama dengan Engkau. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang dalam berbeban berat, Tuhan kasih kekuatan. Bahkan mereka yang dalam berduka Tuhan, ada penghiburan dari Roh Kudus atas kehidupan mereka Tuhan. Kami tahu dan kami yakin dan percaya bahwa kuasa Allah terus menaungi setiap kehidupan kami Tuhan. Ketika kami melewati hari ini, kami melewatinya dengan damai, kami melewatinya dengan sukacita yang berlimpah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati, jagai, lindungi kami, bahkan setiap pekerjaan usaha apapun yang kami lakukan Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau membuatnya berhasil Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.